Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Semoga para sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Senin dalam Minggu Prapaskah kelima. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Romo Canisius Rudi Saleh, CDD. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Rudi, apa kabar Romo? Kabar baik Mbak Giovanna, dan juga teman-teman pendengar sahabat dan pencinta sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali, salam sehat, dan Tuhan selalu menyertai saudara-saudari semua. 主内的兄弟姐妹们，大家好，愿天主丰富的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Amin. Lengkap sekali Romo sapaannya buat kita semua dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati. Kita akan mohon terang Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali mengucap syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami dalam hidup ini. Terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan rahmat kehidupan dan kesehatan yang prima serta hati yang terbuka untuk mendengar sabdamu di dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Ajarilah kami senantiasa percaya kepada penyelenggaraanmu. Bantulah kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa tanpa bimbinganmu. Tuntunlah kami di masa Prapaskah yang penuh rahmat ini untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, serta melaksanakan amal kasih sesuai dengan teladan ajaran kasih dan cintamu. Semoga kami bisa melayani seperti putramu Yesus yang telah Engkau utus kepada kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Rudi sudah memimpin doa pembuka. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab kedua Raja-Raja dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Kita mulai Oase Rohani Katolik kita hari ini. Antifon pembuka. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elisa tinggal di suatu rumah suatu keluarga di Sunem. Suatu hari, keluarlah anak perempuan Sunem itu mendapatkan ayahnya di antara para penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Maka diangkatnyalah ia dan dibawa pulang kepada ibunya. Lalu duduklah anak itu di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah ia. Maka naiklah perempuan itu ke bilik Elisa. Dibaringkannya anak itu di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu, lalu ia pergi, sehingga anak itu saja yang ada di dalam kamar. Ketika Elisa masuk, didapatinya anak yang sudah mati itu terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah masuk, Elisa menutup pintu, sehingga ia sendiri saja dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan.
Lalu Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi hangatlah badan anak itu. Sesudah itu ia kembali berdiri dan berjalan dalam kamar itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap lagi di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi hambanya dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Maka dipanggillah perempuan Sunem itu, dan datanglah ia kepada Elisa. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu ia keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajahnya. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajahnya. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajahnya. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajahnya. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajahmu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajahnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali dengan bait pengantar Injil oleh pastor. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab melalui penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Pastor Rudi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Pastor Rudi, mungkin diawali dari bacaan pertama ya, Pastor Rudi. Kira-kira inspirasi iman apa, Romo, yang hendak disampaikan dari bacaan pertama untuk kita semua? Baik, jadi dari bacaan kedua, kitab kedua Raja-Raja sebenarnya banyak penggalannya. Jadi kalau kita melihat secara perikop ini secara utuh, sebenarnya dalam hidup Nabi Elisa, wanita Sunem ya, menempati posisi penting dalam pelayanannya. Ya. Segala kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal disediakan oleh wanita tersebut. Ketika Nabi Elisa mengunjunginya, terlihat jelas bahwa wanita Sunem itu mengetahui identitas kenabian dan kebiasaan membaca dari Nabi Elisa. Dari situ ia menyediakan peralatan baca dan tulis di kamar Nabi Elisa. Menyediakan kamar khusus juga ya, Romo. Dibuat seperti hotel ya. Oh iya, Romo. Nah, sebenarnya bukan karena perbuatan wanita itu yang membuat Nabi Elisa peduli. Lebih dari itu adalah karena ketulusannya. Ya. Memberikan tumpangan tanpa pamrih dan halus budi pekertinya menghormati Nabi Elisa. Ya, itu yang menggugah hatinya. Walaupun wanita itu tidak meminta balas jasa, tetapi Nabi Elisa ingin memberikan sesuatu yang bernilai atas kebaikan hatinya, yaitu mengaruniakan seorang anak. Ya. Jadi awalnya hadiah seorang anak dari Nabi Elisa itu maksudnya dari doa ya, dari doa wanita Sunem tersebut ya. Juga berkat Nabi Elisa ini ya, sehingga wanita Sunem itu mempunyai seorang anak.
dan membuat kebahagiaan keluarga ini menjadi sempurna. Ya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama sebab anak itu meninggal karena penyakit yang misterius ya. Jadi fakta ini menghancurkan seluruh kebahagiaan dan harapan keluarga ini ya. Dalam kondisi yang pahit serta getir, wanita Sunem ini tidak kehilangan iman kepada Allah. Dengan segera ia ke Gunung Karmel mencari Nabi Elisa, sebab ia percaya bahwa Allah Nabi Elisa mampu menghidupkan kembali anaknya. Sebab Allah Nabi Elisa yang mengaruniakan anak ini, ya, berkat doa dari Nabi Elisa. Ya. Dari keyakinan yang besar terhadap Allah Nabi Elisa membuat wanita Sunem itu tidak mau bangkit berdiri apabila Elisa tidak mau ke rumahnya. Begitu kuat ya imannya. Sebab wanita itu tahu tongkat Elisa bukan tongkat Elisa yang berkuasa, melainkan roh Allah ya, yang ada pada Elisa. Roh Allah itu siapa? Roh Tuhan kan. Ternyata benar apa yang diyakini wanita tersebut ketika kehadiran Allah melalui Nabi Elisa membuat harapan yang lenyap menjadi bersinar kembali ya. Anak wanita dari Sunem itu adalah seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan di perikop ya Romo. Namanya siapa kan? Ketika Nabi Elisa masuk ke dalam kamar ke rumah wanita itu, anaknya sudah berbaring meninggal. Lalu sudah itu ia masuk kamar anak itu kan, ditutupnya pintu. Pertama apa yang dilakukan? Nabi Elisa berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan. Itu pertama dilakukan. Nabi Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan juga matanya di atas mata anak itu serta telapaknya juga ya. Ya, katanya dia meniarap ya anak itu sehingga ada panaslah atau hangat anak itu ya. Lalu ia berdiri kembali berjalan dari rumah itu sekali ke sana sekali ke sini, kemudian meniarap pula di atas anak itu, maka bersinar anak itu selama sampai 7 kali. Lalu membuka matanya dan anak itu bangkit dan hidup kembali. Itu kan mujizat ya. Iya, mujizat. Dari kisah ini hal pertama yang kita lihat dari Nabi Elisa yang ia lakukan waktu masuk kamar dia berdoa kan. Berdoa kepada Tuhan. Hal ini merupakan suatu teladan ya. Ya, artinya dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan kuasa Tuhan. Di kebangkitan anak ini membuktikan kuasa Allah dinyatakan ya. Allah berkuasa menyatakan pekerjaan yang sangat menakjubkan itu untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa dialah memegang kuasa atas maut ya. Dan Nabi Elisa adalah pengikut dari Nabi Elia ya. Latar belakangnya dia sebenarnya pengikut Nabi Elia yang pelayanannya ia lanjutkan ya, melanjutkan pelayanan dari Nabi Elia. Jadi Nabi Elisa itu berjalan bersama dengan Tuhan dan begitu banyak mujizat yang dilakukan. Sebenarnya kalau kita membaca terus ya perikop-perikop bacaan ini, Nabi Elia dan Nabi Elisa adalah dua nabi yang membangkitkan orang mati ya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya ya, dan juga tidak terjadi pada zaman sesudah mereka. Cuma dua nabi itu aja sampai pada zaman Tuhan Yesus ya. Iya, baik Romo. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang kuasa Allah yang mampu menolong orang-orang yang bersandar kepada Dia ya. Allah akan menyatakan kuasanya kepada kita yang bersandar kepadanya di tengah situasi kehidupan dan pergumulan hidup kita ya. Andalkan Tuhan, andalkan Dia setiap hari. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih kepada kita umatnya. Amin. Waduh, sangat menarik Romo penjelasan dari Pastor Rudi tadi tentang iman si wanita Sunem ini ya, Pastor ya. Bahwa ia sangat percaya akan roh Allah yang ada dalam diri Nabi Elisa. Dan juga teladan dari Nabi Elisa yang pertama-tama yang dilakukannya adalah berdoa dulu ya, Pastor ya, kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, kemudian Pastor tadi kan sudah dijelaskan bahwa Nabi Elisa dan Elia itu mampu membangkitkan orang mati ya, Pastor ya.
Nah, itu berarti kan orang-orang yang hidup pada zaman nabi-nabi tersebut itu sangat beruntung ya, Pastor, bisa dibilang ya, karena mereka boleh langsung menyaksikan sendiri dan mengalami mukjizat-mukjizat kebangkitan orang mati. Juga pada zaman Yesus ya. Oh iya betul, Pastor. Nah, kemudian Pastor, untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, itu kita kan tidak menyaksikan secara langsung ya, Pastor, ya, mukjizat membangkitkan orang mati ini. Itu jadi seolah-olah ada kesan bahwa Tuhan mungkin lebih mengasihi orang-orang pada zaman perjanjian lama tersebut, Pastor. Itu bagaimana tanggapan dari Pastor Rudi? Ya, seluruh tanda-tanda mukjizat adalah gambaran kuasa Allah yang dilimpahkan kepada kita ya. Gambaran tersebut bisa berbeda-beda ya. Nah, tetapi apa yang digambarkan itu selalu sama. Nah, jikalau Tuhan memberikan anak kepada seorang perempuan, seperti contoh perempuan si Sunam, maka ia adalah gambaran dari belas kasihan Tuhan. Tetapi ini tidak berarti bahwa belas kasih Tuhan harus ditunjukkan dengan cara yang sama dan kapanpun. Ya. Nah, jika ada keluarga yang tidak diberikan anak, apakah ya ini berarti Tuhan tidak memberikan belas kasih-Nya kepada mereka? Tentu tidak ya. Ya, jadi Tuhan tetap memberikan belas kasih-Nya ya. Cuma tidak mengaruniakan anak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Ya. Tetapi memakai gambaran yang lain untuk menjelaskan sifat belas kasih-Nya yang sama. Itulah sebabnya tidak semua orang harus mengalami tanda-tanda yang sama ya. Ada yang diizinkan mengalami anugerah besar sebagai tanda belas kasih Tuhan, tetapi ada juga yang tidak. Ya, seperti kita menerima talenta ya dari Tuhan, kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi bukan penting banyak sedikitnya, tapi yang penting bagaimana menggunakan talenta tersebut ya. Jadi apa yang mengalami anak sakit hingga mati lalu dibangkitkan, ini kan tanda kuasa Allah dari atas maut. Ya, tetapi ini tidak berarti dia harus membangkitkan semua orang mati. Ya, iya, Pastor. Itu misteri juga ya, Pastor ya. Dan ini kan hanya Tuhan untuk Allah apa ya? Mau pilih siapa. Dan keluarga orang yang percaya untuk menyatakan bukti kuasanya, tidak perlu begitu ya. Jadi gambaran yang berbeda dapat saja diberikan, tetapi tetap memberikan pesan yang sama ya. Bahwa Allah itu adalah berkuasa atas mautnya. Yang patut kita renungkan adalah kuasa kebangkitan Allah yang dinyatakan. Ini kuasanya. Nah, cukup satu, tapi itu menunjukkan kuasa kebangkitan. Berarti Tuhan memberikan hidup kepada yang tidak lagi mempunyai hidup. Ya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita tanda-tanda menyatakan kuasanya untuk memulihkan bangsanya. Biarlah kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berkekurangan kuasa untuk melakukan apapun ya. Tuhan tidak kurang kuasa untuk menolong, memberikan pertobatan. Nah, itu kan suatu mukjizat juga sebenarnya ya. Memberikan pemeliharaan, memberikan pemulihan kepada manusia. Nah, itu semua yang kita alami dalam hidup ini ya. Bukan saja kebangkitan, tapi pemulihan, pertobatan kita itu semua sebagai mukjizat ya. Nah, itu sebabnya kita tidak pernah boleh berhenti berharap pada doa kepada Dia yang untuk hal-hal tersebut. Nah, biarlah dengan tekun kita mohon Tuhan menyatakan kebenarannya dengan kuasanya, sambil dengan sabar yang menantikan kapankah jawaban Tuhan. Tuhan bersedia menjawab doa-doa kita. Gitu aja. Iya, baik. Aduh, terima kasih Pastor Rudi untuk permenungan iman, inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Tadi kembali kita diteguhkan bahwa Tuhan kita itu penuh kuasa ya, Pastor ya, dan kita jangan lelah untuk berhenti berharap kepada Tuhan untuk permasalahan apapun di hidup kita. Baiklah, kita sudah di akhir sesi pertama kita dan nantinya kita akan lanjutkan kembali permenungan iman kita di sesi kedua. Kita akan jeda sejenak, sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Giovanna Sagita.
Kami sampaikan kembali informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan saran, masukan maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Ya, baik Pastor Rudi, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan banyak pembahasan dari Pastor Rudi tentang bacaan pertama ya. Kemudian di sesi kedua ini Pastor Rudi, kalau kita lihat bacaan Injil, ada inspirasi iman apa yang bisa disampaikan, Pastor? Jadi kita melihat temanya sama ya dengan bacaan pertama tadi, tentang kisah membangkitkan orang mati ya. Pada umumnya ketika kita semua pernah mengalami suatu keadaan, mungkin Mbak Giovanna pernah mengalami juga ya, suatu kesulitan ya, kita benar-benar merasa putus asa. Pernah mengalami tidak? Iya, pasti pernah lah Pastor di hidup bisa kita. mengalami begitu, akan merasa bagaimana, sedih ya mungkin ya, cemas, kecewa dan bingung gitu ya. Bagaimana menyelesaikannya kan? Jadi sedih karena mengapa hal itu bisa terjadi pada diri saya ya. Kecewa karena merasa diri tidak ada yang peduli ya, dan bingung juga karena tidak tahu bagaimana harus berbuat apa menyelesaikannya. Begitu ya kira-kira ya. Jadi kita melihat ya, Marta dan Maria dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini merasakan juga kondisi yang sulit seperti yang pernah kita rasakan ya. Terutama menghadapi kematian saudaranya Lazarus. Pertama mereka sangat sedih ya karena kematian saudaranya Lazarus. Padahal dalam pandangan orang Israel, laki-laki kan merupakan suatu harapan sekaligus penyangga kehidupan. Penyangga keluarga ya, dan keluarga, betul ya. Yang kedua, mereka kecewa terhadap Yesus karena saat Lazarus dalam keadaan sakit, Maria dan Marta telah mengirim berita kepada Yesus kan, saudaramu yang terkasih sakit, supaya ia datang. Ya. Akan tetapi Yesus malah dengan sengaja menunda ke Betania dan menetap 2 hari di seberang sungai Yordan. Ya. Nah, kekecewaan itu sangat nampak dalam ungkapan Marta saat bertemu dengan Yesus ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan ungkapan suatu kekecewaan. Yang ketiga, mereka bingung. Bingung karena apa? Ketika Yesus mengatakan, angkat batu itu ya ketika sampai di kubur. Di depan makam Lazarus, Yesus itu sebenarnya mau ngapain ya? Sudah 4 hari ya Pastor ya. Sudah bau ya. Kok disuruh buka penutup makam. Kebingungan semua ya. Nampak sangat jelas dalam kata-kata Marta lagi. Tuhan, ya sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Mungkin zaman dulu nggak pakai formalin ya. Ya, dalam situasi yang tidak mengenakkan terjadi dalam hidup kita juga ya. Secara manusiawi kita akan memberontak, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Itulah ya sifat yang sebenarnya harus kita renungkan ya. Kadang kita karena mengalami suatu hal yang negatif, kita bisa memberontak, menyalahkan satu sama lain. Namun jika terjadi sebaliknya, di mana kita diberkati dengan rezeki melimpah, anak-anak kita sukses, kita naik jabatan, dihormati, disegani orang lain, sehingga ini menganggap semua itu hasil jeripaya sendiri. Haleluya setiap hari ya. Kekuatan kita karena itu dia. Ya, jadi ini usaha saya sendiri, mengira demikian. Nah, kita lupa ya bersyukur kepada Tuhan dan mungkin saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah memberikan sumbangsi yang besar kepada kita ya. Jadi dan mengikuti apapun yang mereka yang mau menjadi kehendaknya itu tidak, maksudnya kehendak Tuhan ya, tidak dipedulikan ya. Yesus mau supaya kita belajar serta mengasah diri untuk percaya dan bersyukur ya, bersyukur dalam keadaan apapun. Iya betul Pastor. Kemudian kalau kita lihat di bacaan perikop Injil hari ini ya Pastor, ini kan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal.
Itu kalau kita lihat bacaan Injil itu kan sebenarnya cukup jarang ya Pastor ditemui mukjizat Yesus untuk membangkitkan orang mati. Lebih sering mungkin menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang misalkan. Itu mengapa sebenarnya Pastor, kenapa Yesus mau melakukan mukjizat ini untuk Lazarus? Apa karena kekerabatan mereka yang dekat atau gimana? Yohanes ini mengisahkan kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kan, sehubungan dengan kematian Lazarus. Yesus memang dalam Injil kita melihat perjalanannya ya, sangat mengasihi mereka dan mempunyai relasi yang sangat dekat dengan ketiga bersaudara ya. Inilah menjadi alasan bagi Yesus sebenarnya untuk datang membangkitkan Lazarus walaupun dikatakan Marta terlambat ya. Kiranya perikop Injil hari ini menyatakan kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya ia akan mengunjungi kita juga, itu jika kita mempunyai relasi atau hubungan yang dekat dengannya. Ya, seperti contoh Lazarus, Marta Maria begitu dekat dengan Yesus, dan Yesus mempunyai berkesempatan untuk mengunjungi mereka ya, karena begitu mengasihi mereka. Di dalam Injil kita melihat Yesus membuat mukjizat terbesar dengan membangkitkan orang yang sudah meninggal ya. Injil hari ini menceritakan membangkitkan Lazarus. Saya ingat dalam Injil Yesus beberapa kali membangkitkan orang yang sudah meninggal ya. Walaupun sedikit ya. Ada mukjizat lain juga ya, Pastor ya. Selain dia menyembuhkan orang sakit kan, orang kusta, orang buta, orang tuli, kerasukan setan dan sebagainya ya. Tapi mukjizat terbesar saya kira itu adalah membangkitkan orang mati, ya. Mengembalikan kehidupan ya setelah kematian. Yesus pernah membangkitkan siapa saja, Mbak Giovanna masih ingat? Selain Lazarus, hari ini kita dengarkan dalam Injil. Itu mewakili generasi orang dewasa. Yang kedua masih ingat itu pemuda Nain dari seorang pemuda Nain, kota Nain yang ibunya seorang janda. Ketika diusung, Yesus lewat dan melihat ibunya menangis, tergerak hatinya untuk membangkitkan. Itu generasi pemuda. Tadi dewasa, pemuda, dan satu lagi generasi anak-anak. Jadi dibangkitkan satu lagi anak kecil. Masih ingat anak perempuan dari kepala rumah ibadat, Yairus namanya. Yairus ya. Yairus. Jadi ada 3 generasi ya. Generasi anak-anak diwakili anak perempuan tadi, generasi pemuda diwakili pemuda dari kota Nain, dan generasi dewasa diwakili Lazarus, saudara Marta dan Maria. Jadi saudara-saudara yang terkasih ya, jadi perbuatan Yesus ini akhirnya terbukti melampaui pikiran manusia, yang tidak mungkin bagi manusia justru mungkin bagi Tuhan ya. Sangat mungkin ya. Ya, akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan Yesus. Nah, apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini sungguh menjadi kenyataan. Tuhan berkuasa atas kematian dan kehidupan kapan saja. Tidak hanya pada akhir zaman seperti yang diyakini oleh kita semua ya, termasuk Marta tadi. Syahadat ya, Pastor. Yesus sanggup mengembalikan, membawa kehidupan masuk kembali kepada 3 orang tadi ya, anak Yairus, juga pemuda Nain dan Lazarus yang telah membusuk 4 hari katanya. Ya, luar biasa kan? Tapi dari mukjizat yang dilakukan Yesus ini dengan membangkitkan orang mati, kalau kita renungkan sebenarnya bukan menjadi misi utama ya. Tuhan Yesus dari kedatangannya ke dunia untuk mewartakan jalan keselamatan. Ada dimensi yang lebih penting yang ingin diwartakan oleh Yesus, yakni pertobatan dan keselamatan kekal. Ya. Kebangkitan di dunia ini, ya kalau kita lihat kedatangan Yesus untuk membuat mukjizat, kenapa ya? Misalnya mukjizat ini membangkitkan orang mati, Yesus bisa saja membangkitkan semua orang yang sudah mati, pergi aja ke makamnya, kuburan. Kalau misi utamanya itu ya, Pastor ya. Jadi bisa saja satu-satu dibangkitkannya. Kenapa Yesus tidak buka praktek aja, membuka praktek yang orang sakit ini, sakit itu, kusta, untuk disembuhkan satu-satu. Tapi justru Yesus hanya menyembuhkan ya orang-orang tertentu ya,
walaupun mereka beruntung ya, dijamah oleh Yesus mendapat mujizat. Kalau kita renungkan semua manusia yang dibangkitkan oleh Yesus, maupun mereka kita mendapat mujizat kesembuhan ya, sakit penyakit dan sebagainya, toh akhirnya mereka juga mengalami kematian ya. Betul ya? Masihkah? Iya, semua pasti menghadapi kematian jasmani ini ya. Lazarus walaupun sudah bangkit dan mati, tapi akhirnya juga mati juga ya. Iya, Pastor. Masih sampai sekarang masih ada? Oh, tidak ada ya. Nah, jadi kita lihat dengan demikian membuktikan memang tidak ada kekekalan di dunia ini. Iya, Pastor. Jadi tadi yang seperti Pastor bilang, tujuannya lebih untuk pertobatan dan kehidupan kekal ya, Pastor ya. Lalu jadi tadi saya jelaskan juga mukjizat untuk kebangkitan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini bukanlah misi utama dari Yesus ya, Pastor ya. Jadi bisa dipertegas lagi sebenarnya tujuan utamanya apa Pastor Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Oke, kita tegaskan lagi ya. Jadi Tuhan Yesus ini menunjukkan kepada manusia di zamannya, dan kita juga hidup di zaman ini bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup dan mati. Maka kita percaya yang mampu memberikan rahmat yang lebih besar sekedar dari sembuh dari penderitaan ataupun bangkit dari mati. Ya, karena Tuhan Yesus menghantar kita kepada kehidupan yang lebih mulia, yakni kehidupan kekal, di mana kita akan mengalami hidup selamanya, tidak membawa lagi sakit penyakit. Ya. Nah, mari kita selalu memohon rahmat Tuhan, kekuatan kepada Tuhan akan menerangi hati pikiran kita, sehingga kita mampu memahami arti mukjizat kebangkitan, arti mukjizat penyembuhan yang sesungguhnya, yaitu kebangkitan penyembuhan jasmani yang membawa kita kepada kedalaman iman sejati ya. Ya, bukan saja menghantar kita kepada keselamatan di dunia ini, tetapi yang lebih penting adalah menghantar kita kepada kehidupan kekal di surga. Ya, amin. Jadi memang malah itu sebenarnya tujuan yang lebih ingin dicapai oleh semua orang ya, Pastor ya, tentunya. Kehidupan kekal. Kehidupan kekal di surga yang jauh lebih lama dibandingkan hidup manusia di dunia ya, itu Pastor, yang sifatnya ya. fana dan sementara. Ya. Iya. Kemudian Pastor, apakah dari bacaan Injil ini juga berarti mengajak kita untuk pasrah dan berserah diri, tapi tetap percaya kepada Tuhan, Pastor? Ya, mengandalkan kekuatan itu yang paling benar. Seperti diteladani oleh Nabi Elisa tadi ya. Iya. Dalam keadaan apapun kita harus juga bersyukur ya. Iya. Baik, Pastor, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi iman dari sesi pertama maupun kedua ini. Apakah boleh diberikan kembali, Pastor Rudi, poin-poin kesimpulan dari permenungan iman kita hari ini? Baik ya, dari bacaan pertama kita kitab kedua Raja-Raja, dapat kita simpulkan pertama Allah memberkati wanita Sunem dengan memberinya anak laki-laki ya. Kedua, Allah mengizinkan dia mengalami ujian yang sangat berat, yaitu kematian anaknya. Ketiga, Allah memulihkan kembali kehidupan anak tersebut dengan membangkitkannya kembali ya dari mati. Nah, kita dapat perhatikan bahwa wanita Sunem itu adalah seorang wanita yang setia kepada Allah. Ujian berat yang ia alami tidak membuat ia berpaling kepada dewa yang lain, tetapi ia mencari pertolongan dari Allah yang benar. Jadi kadang-kala Allah membiarkan umatnya setia melewati percobaan, penderitaan yang membingungkan, tetapi kemudian mereka mengalami kasih karunia dan belas kasih-Nya, mereka berpegang erat kepada-Nya dalam iman ya. Ketika saudara-saudara mengalami suatu ujian yang sangat berat ya, tetapkanlah hatimu untuk mencari pertolongan hanya pada Tuhan ya, mengandalkan Tuhan, jangan kepada dewa yang lain ya. Kesetiaan dan keteguhan iman kita pada Tuhan akan membuah pertolongan yang ajaib darinya. Dalam Injil Yohanes hari ini juga memberikan suatu melihat peristiwa kematian ya, adalah kenyataan yang tidak bisa kita mungkiri, tidak bisa kita hindari, dan sering membawa ketakutan, kesedihan, dan berbagai perasaan yang lain yang semuanya negatif. Berhadapan dengan kenyataan ini, justru Injil mewartakan kabar sukacita bagi orang yang percaya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, di peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, memantapkan iman dan pengharapan kita akan kuasa Allah
yang menghidupkan kita kembali setelah maut merenggut kita. Ini sungguh mukjizat yang luar biasa ya. Mukjizat besar, terbesar, sekaligus membuktikan bahwa karya Allah memberi kehidupan kepada kita. Dan kita patut bersyukur ya atas kemuliaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita semua, bahwa hidup kita tidak berakhir dengan kematian, tetapi kita semua akan dibangkitkan ke dalam hidup yang kekal, hidup yang baru bersamanya kelak di surga. Amin, Pastor Rudi. Terima kasih Pastor Rudi untuk poin-poin kesimpulan yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi kita kembali diteguhkan bahwa di saat-saat kita mengalami keadaan yang sulit, mungkin masih belum terlihat solusi untuk permasalahan yang kita hadapi, hendaklah kita tetap menyandarkan diri dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan ya, Pastor Rudi ya, benar. dan mengandalkan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Betul. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di akhir permenungan iman kita hari ini. Kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita dengan doa penutup dan berkat dari Pastor Rudi. Baik, mari saudara-saudari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Engkaulah sumber kehidupan sejati, anugerahi kami dengan daya hidup Putramu Yesus Kristus melalui peristiwa kebangkitan Lazarus. Putramu Yesus mengajak kami untuk belajar arti sebuah kepercayaan dan kemauan untuk berserah diri kepadanya. Karena banyak orang yang berserah diri namun masih menaruh keraguan-raguan. Bangkitkanlah kami dari segala keraguan dalam hati kami, karena keselamatan hanya ada bagi yang percaya dan mau berserah diri secara total kepada Yesus. Ampunilah kami ketika kami hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, maka bantulah kami untuk setia berserah diri pada kekuatan cinta-Mu dalam menghadapi perjalanan hidup kami di masa prapaskah ini. Sebab Engkaulah dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga kita semua, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih telah setia bersama kami di permenungan iman kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.